Sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor. Penyidik masuk membawa surat penggeledahan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah brankas besar. Ketika brankas itu dibuka, isinya membuat seluruh negeri tercengang. 74 keping emas batangan. Total beratnya 74 kilogram. Kalau ditaksir dengan harga emas hari ini, nilainya lebih dari 100 miliar rupiah. Dalam satu brankas. Di satu rumah. Tapi bukan jumlah emasnya yang membuat kasus ini meledak jadi perbincangan nasional. Melainkan siapa yang dikaitkan dengan rumah itu. Bukan pengusaha hitam. Bukan bandar narkoba. Menurut penyidik, rumah itu terkait dengan seorang mantan pejabat tinggi kejaksaan. Orang yang selama bertahun-tahun justru memimpin pemberantasan korupsi kelas kakap di negeri ini. Pemburu koruptor yang kini berbalik menjadi tersangka korupsi. Dan yang membuat cerita ini makin berat, ini bukan pertama kalinya. Di tengah video, aku akan ceritakan kasus seorang jaksa yang divonis 20 tahun penjara, vonis yang bahkan lebih berat dari tuntutan jaksanya sendiri, dalam kasus yang berhubungan langsung dengan skandal yang pernah kita bahas di episode krisis moneter. Tapi mari mulai dari kasus yang sedang menghebohkan Indonesia minggu ini. Namanya Febrie Adriansyah. Jabatan terakhirnya yang paling dikenal, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disingkat Jampitsus. Untuk kamu yang belum familiar, ini salah satu kursi paling berkuasa di penegakan hukum Indonesia. Jampitsus adalah panglima perang kejaksaan melawan korupsi. Kasus-kasus raksasa bernilai triliunan rupiah, dari asuransi negara sampai tambang, semuanya lewat meja ini. Siapa yang duduk di kursi itu, memegang nasib banyak orang berduit dan berkuasa. Selama era kepemimpinannya di penindakan, kejaksaan memang panen kasus raksasa. Skandal Jiwasraya, asuransi negara dengan kerugian belasan triliun. Skandal Asabri, dana pensiun tentara dan polisi, dengan kerugian yang dihitung lebih dari 20 triliun. Kasus-kasus perkebunan dan tambang bernilai fantastis. Di mata publik saat itu, Kejaksaan Agung sedang garang-garangnya. Dan nama-nama di balik gebrakan itu ikut melambung sebagai bintang penegakan hukum. Itulah kenapa kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Dan disinilah letak ironi yang paling menyesakan. Salah satu dari 3 perkara yang kini dikaitkan penyidik dengan sang mantan Jampitsus adalah perkara Asabri. Kasus yang dulu justru dia ikut pimpin pengusutannya. Kalau dugaan ini terbukti di pengadilan, artinya pemburu dan buruan ada di tubuh yang sama. Tapi sekali lagi, itu masih dugaan yang harus diuji. Dan justru disitulah letak persoalannya. Kursi yang menentukan siapa dibidik dan siapa tidak, kasus mana yang dikebut dan mana yang mengendap, adalah kursi yang paling menggoda untuk dibeli. Sekarang, menurut penyidik Korps Anti Korupsi Polri, sang mantan pemburu itu sendiri yang jadi buruan. Awal Juli, Febrie resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama seorang pihak swasta. Yang membuat publik makin tersentak, penyidik menyebut dugaan korupsinya berkaitan dengan 3 perkara besar sekaligus. Perkara pasokan batu bara pembangkit listrik, perkara asuransi Asabri, dan perkara Krakatau Steel. Tunggu. Batu bara pembangkit listrik? Ya, itu kasus yang sama dengan yang kita bongkar di episode kemarin, dugaan korupsi yang ikut memicu pemadaman listrik di mana-mana. Kalau belum nonton episodenya, link ada di deskripsi. 2 cerita ini ternyata satu benang merah. Sekarang, hal terpenting yang harus kamu pegang sepanjang video ini. Status Febrie hari ini adalah tersangka. Bukan terpidana. Dia berhak atas asas praduga tak bersalah, berhak membela diri di pengadilan, dan semua dugaan ini harus dibuktikan jaksa di depan hakim.
Yang kita bahas di sini adalah fakta-fakta yang sudah disampaikan resmi oleh penyidik ke publik dan pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul darinya. Bukan vonis. Vonis biar pengadilan yang menjatuhkan. Mari kita urai kronologinya dari pemberitaan. Kisah ini mulai ramai ketika penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul itu. Dari sanalah brankas berisi 74 kg emas ditemukan bersama sejumlah valuta asing. Nama Febrie dan kata Jampitsus langsung menguasai pencarian internet Indonesia berhari-hari. Orang-orang bertanya-tanya, 74 kg emas itu seberapa banyak dan berapa nilainya dalam rupiah. Biar kebayang, mari kita bedah angkanya. 1 keping emas batangan yang ditemukan itu setara 1 kilogram. Harga 1 kilogram emas saat ini di kisaran 2 miliar rupiah. Kalikan 74. Kamu mendapat angka di atas 140 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, gaji dan tunjangan resmi seorang pejabat eselon tertinggi kejaksaan, kalau ditabung 100% selama 30 tahun karir pun, tidak akan pernah mendekati angka itu. Saat ini penyidik masih menguji keaslian dan kadar emas itu bersama Pegadaian dan menelusuri dari mana asalnya. Prosesnya diawasi ketat. Perkaranya disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Parlemen membentuk panitia kerja untuk memantau. Pengacara dan pihak Febrie sendiri tentu punya versi cerita yang akan diuji di pengadilan. Tapi sambil menunggu proses hukum berjalan, ada satu pertanyaan yang menggelitik jutaan orang. Kenapa emas? Perhatikan juga satu istilah yang selalu menempel di kasus-kasus ini, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dakwaan ini penting bukan cuma untuk memperberat hukuman. Dia adalah senjata negara untuk mengejar hartanya, bukan cuma orangnya. Dengan TPPU, aset-aset yang diduga hasil kejahatan, rumah, mobil, emas, rekening, bisa ditelusuri, dibekukan, lalu dirampas untuk negara kalau terbukti. Tanpa TPPU, koruptor bisa keluar penjara beberapa tahun kemudian dan hidup nyaman dari harta yang tidak pernah tersentuh. Lalu kemana perginya harta-harta sitaan itu kalau kelak terbukti hasil korupsi? Lewat putusan pengadilan, aset dirampas untuk negara. Emas dan barang berharga bisa dilelang terbuka oleh kantor lelang negara, dan siapapun, termasuk kamu, sebenarnya boleh ikut menawar. Uangnya masuk kas negara sebagai pemasukan bukan pajak. Jadi kalau 74 kg emas ini kelak dinyatakan hasil kejahatan, dia akan berubah dari simbol keserakahan menjadi setoran ke kas negara. Sedikit penghiburan, meski tidak akan pernah menutup kerusakan yang ditimbulkan. Kenapa bukan uang di rekening? Kenapa bukan saham atau deposito? Jawabannya sederhana dan mengungkap banyak hal. Setiap rupiah yang bergerak lewat ban meninggalkan jejak digital yang bisa dibaca lembaga intelijen keuangan negara. Transaksi mencurigakan bisa memicu laporan otomatis. Tapi emas batangan di dalam brankas pribadi? Tidak ada catatannya di sistem manapun. Tidak berbunga memang, tapi juga tidak bersuara. Nilainya padat, gampang disimpan, gampang dijual, dan naik terus melawan inflasi. Dan kalau kamu pikir 74 kg itu sudah gila, dengarkan ini. Akhir 2024, penyidik menggeledah rumah seorang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung bernama Zarof Richard yang terseret kasus suap vonis bebas seorang terdakwa pembunuhan. Yang mereka temukan membuat penyidiknya sendiri, menurut penuturan di media, nyaris pingsan. Uang tunai 920 miliar rupiah. Hampir 1 triliun dalam bentuk tumpukan uang fisik di dalam rumah. Plus 51 kg emas. Dalam dakwaan jaksa, harta karun itu dikumpulkan dari satu profesi gelap yang dijalaninya bertahun-tahun, makelar perkara. Perantara antara orang berperkara dan pengadil,
dengan tarif miliaran per kasus. Uang hampir 1 triliun itu artinya ratusan perkara yang diduga pernah diperjualbelikan. Ratusan putusan yang keadilannya patut dipertanyakan. Dan sekarang bagian yang paling pahit. Tahu siapa yang menggeledah rumah Zaroff dan menemukan gunung uang itu? Penyidik Jampitsus, Kejaksaan Agung. Ya. Institusi yang dulu membongkar 51 kilogram emas di rumah pejabat pengadilan, kini menyaksikan mantan pemimpinnya sendiri dikaitkan dengan 74 kilogram emas. Sejarah bukan cuma berulang, dia naik level. Dan perhatikan benang merahnya. Di kasus-kasus ini, wujudnya selalu sama. Bukan saldo rekening. Bukan portofolio saham. Tapi emas batangan dan tumpukan uang tunai, diam-diam di dalam rumah. Pola ini begitu konsisten sampai kita akan bedah tuntas di episode berikutnya. Kenapa emas jadi kendaraan favorit untuk menyembunyikan kekayaan gelap, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana negara mencoba memburunya. Tapi sekarang, seperti yang aku janjikan di awal, mari mundur 18 tahun. Ke kasus yang membuktikan bahwa penegak hukum yang jatuh bukan cerita baru di negeri ini, dan yang vonisnya sampai sekarang belum pernah terlampaui. Tahun 2008. Indonesia masih membereskan warisan paling busuk dari krisis moneter 98, dana talangan bank ratusan triliun rupiah bernama BLBI. Kejaksaan Agung membentuk tim khusus berisi 35 jaksa untuk menyelidiki aliran dana itu. Salah satu anggotanya, seorang jaksa bernama Urip Tri Gunawan. Tugas tim ini sangat sensitif, menentukan apakah para konglomerat penerima dana talangan sudah melunasi kewajibannya ke negara atau harus diseret ke pengadilan. Salah satu nama terbesar yang diselidiki adalah pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, salah satu bank penerima dana talangan terbesar. Dan tepat setelah kejaksaan mengumumkan penyelidikan terhadap sang konglomerat dihentikan, KPK bergerak. Mereka menangkap tangan Urip Tri Gunawan. Di tangannya, uang tunai $660.000 Amerika, sekitar 6 miliar rupiah saat itu, dari seorang perempuan pengusaha bernama Artalita Suryani, orang dekat sang konglomerat. Persidangannya menyingkap percakapan telepon yang membuat publik merinding, betapa santainya urusan penyelidikan negara dibicarakan seperti arisan keluarga. September 2008, pengadilan menjatuhkan vonis yang bersejarah. 20 tahun penjara. Lebih berat dari tuntutan jaksa yang 15 tahun. Sampai hari ini, itu salah satu vonis terberat yang pernah dijatuhkan pada penegak hukum di Indonesia. Hakim ingin mengirim pesan. Jaksa yang menjual perkara adalah pengkhianatan level tertinggi. Kalau kamu pikir vonis 20 tahun itu puncak tertinggi, tunggu sampai kamu dengar kasus berikutnya. 5 tahun setelah Urip, giliran lembaga yang posisinya nyaris sakral yang runtuh. Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang memutus sengketa pemilu dan menguji undang-undang. Ketuanya saat itu, Akil Mokhtar, ditangkap tangan KPK di rumah dinasnya terkait suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah. Bukan satu perkara. Penyidikan membongkar pola jual beli putusan di berbagai sengketa pilkada. Bayangkan posisinya sebentar. Hakim tertinggi urusan konstitusi, orang yang menentukan siapa sah jadi kepala daerah, terbukti memperdagangkan putusannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang belum pernah terjadi untuk pejabat negara di kasus korupsi. Penjara seumur hidup. Ditambah dakwaan pencucian uang untuk mengejar hartanya. Vonis itu dikuatkan sampai tingkat akhir. Akil Mokhtar akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Dan dunia hukum Indonesia berharap itu jadi titik akhir dari era hakim yang bisa dibeli. Harapan itu berumur pendek. Beberapa tahun kemudian, Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain, Patrialis Akbar, kembali tertangkap tangan menerima suap terkait pengujian undang-undang dan divonis 8 tahun penjara.
Vonis seumur hidup untuk pendahulunya ternyata tidak cukup membuat jera. Ini fakta yang harus kita telan pahit-pahit. Hukuman berat pada satu orang tidak otomatis memperbaiki sistem yang membuat orang berikutnya merasa bisa lolos. Kasus Urip membuktikan satu hal yang menyakitkan. Skandal keuangan raksasa tidak berhenti merusak saat uangnya dijarah. Dia merusak lagi untuk kedua kalinya saat proses hukumnya diperjualbelikan. Dana talangan yang harusnya diselamatkan untuk rakyat malah jadi ladang suap bagi orang yang ditugaskan mengusutnya. Dan kamu akan lihat, pola pengkhianatan ganda ini terus berulang dengan wajah-wajah baru. Lompat ke tahun 2020. Indonesia dihebohkan kasus Joko Chandra, buronan kelas kakap yang bertahun-tahun kabur ke luar negeri, tapi bisa keluar masuk Indonesia seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika kasusnya dibongkar, terungkap jaringan pelindungnya, dan salah satunya membuat publik geleng-geleng. Seorang jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari. Pengadilan menyatakan dia menerima $450.000 dari sang buronan untuk membantu mengurus upaya hukum agar Joko bisa pulang tanpa dipenjara. Pengadilan tingkat pertama menghukumnya 10 tahun penjara. Publik menganggap itu setimpal. Lalu datanglah babak yang sampai sekarang masih jadi luka. Di tingkat banding, hukumannya dipangkas menjadi 4 tahun. Alasannya antara lain karena dia mengaku bersalah, menyesal, dan sudah dipecat dari profesinya. Dan kejaksaan, institusinya sendiri, memilih tidak mengajukan kasasi. 2 tahun kemudian, dia sudah menghirup udara bebas lewat pembebasan bersyarat. Bandingkan dua kasus ini. Urip, 20 tahun. Pinangki, efektif 2 tahun. Keduanya jaksa, keduanya terbukti menerima suap berkaitan dengan perkara. Ketimpangan seperti inilah yang membuat banyak orang bertanya, apakah hukuman di negeri ini tergantung pada apa yang kamu lakukan atau siapa yang kamu kenal? Dan pertanyaan itu relevan lagi hari ini saat publik mengawal kasus 74 kg emas. Pola harta tak wajar juga bukan monopoli kejaksaan. Masih segar diingatan kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang terbongkar bukan oleh audit, tapi oleh ulah anaknya yang menganiaya orang dan pamer harta di media sosial. Publik lalu membedah laporan kekayaannya dan menemukan gunung es. Pengadilan akhirnya menghukumnya 14 tahun penjara untuk gratifikasi dan pencucian uang, dan negara merampas aset-asetnya. Dari pajak, kejaksaan, sampai kepolisian, ceritanya serupa. Kekayaan yang tidak masuk akal, tersembunyi di balik jabatan publik. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa ini terus terjadi di lembaga yang justru bertugas menegakkan hukum? Para pengamat menunjuk beberapa akar. Pertama, kewenangan raksasa dengan pengawasan yang lemah. Seorang pejabat penindakan bisa menentukan nasib perkara triliunan, sementara pengawasan internalnya sering kalah pangkat dan kalah nyali. Kedua, laporan kekayaan pejabat yang selama ini diisi sendiri dan jarang diverifikasi. Harta ratusan miliar bisa duduk manis bertahun-tahun tanpa ada yang bertanya. Ketiga, dan ini yang paling mendasar, insentifnya timpang. Orang yang mengawal perkara bernilai triliunan digaji puluhan juta. Selisih antara godaan dan penghasilan itu terlalu lebar untuk ditutup dengan slogan integritas saja. Bukan berarti semua pejabat pasti jatuh, banyak yang jujur sampai pensiun. Tapi sistem yang sehat tidak boleh bergantung pada kesucian individu. Dia harus dirancang dengan asumsi bahwa manusia bisa tergoda. Konteks zaman juga tidak bisa diabaikan. Bertahun-tahun, rakyat mengandalkan operasi tangkap tangan KPK sebagai senjata paling ditakuti pejabat nakal. Tapi sejak undang-undangnya direvisi di akhir 2019, banyak pengamat menilai taringnya tumpul. Operasi tangkap tangan makin jarang, pegawai-pegawai terbaiknya tersingkir,
dan indeks persepsi korupsi Indonesia justru sempat merosot. Ketika pengawas terkuat melemah, beban pengawasan pindah ke lembaga-lembaga yang, seperti kamu lihat hari ini, sedang sibuk mengawasi diri sendiri. Ada satu pertanyaan tua dari zaman Romawi yang pas sekali untuk kasus ini. Quis custodiet ipsos custodes? Siapa yang mengawasi para pengawas? Di Indonesia, jawabannya sedang diuji langsung. Kasus Febriek kini ditangani penyidik kepolisian, disupervisi KPK, dan diawasi parlemen. 3 lembaga saling mengawasi satu sama lain. Skema ini bagus di atas kertas. Tapi sejarah kita penuh kasus besar yang riuh di awal, lalu senyap di tengah jalan. Maka satu-satunya pengawas yang tidak boleh tidur adalah publik. Kamu. Ada juga efek domino yang jarang dibicarakan. Ketika seorang mantan pejabat penindakan jadi tersangka, semua perkara besar yang pernah lewat di mejanya ikut terseret tanda tanya. Para terpidana dari kasus-kasus era itu bisa saja memakai momentum ini untuk menggugat, mengklaim perkaranya dulu diwarnai kepentingan. Benar atau tidak, gugatan-gugatan seperti itu akan menyita energi penegakan hukum bertahun-tahun ke depan. Satu orang jatuh, puluhan perkara ikut bergetar. Dan yang paling mengganggu dari semua ini, kasus-kasus yang kita bahas hari ini hanyalah yang ketahuan. Urip ketahuan karena KPK menyadap. Zarov terbongkar karena kasus lain. Rafael Alun terbongkar gara-gara ulah anaknya di media sosial. Hampir semuanya terungkap karena kebetulan atau keteledoran, bukan karena sistem pengawasan bekerja. Para peneliti anti korupsi selalu mengingatkan, yang terungkap itu cuma puncak gunung es. Berapa brankas lain yang tidak pernah tersentuh, tidak ada yang tahu. Kabar baiknya, kamu tidak harus jadi penonton pasif. Laporan harta kekayaan pejabat negara itu dokumen publik yang bisa kamu akses lewat situs resmi KPK. Kamu bisa melihat sendiri berapa harta yang dilaporkan pejabat di daerahmu dan membandingkannya dengan gaya hidup mereka. Kejanggalan yang ditemukan warga dan diramaikan publik sudah berkali-kali jadi pintu masuk kasus besar. Pengawasan paling murah dan paling ditakuti pejabat nakal, sampai hari ini, tetap mata rakyatnya sendiri. Dan taruhannya bukan cuma satu nama atau satu institusi. Taruhannya adalah kepercayaan. Ekonomi berjalan di atas kepercayaan pada aturan main. Investor menanam uang kalau yakin kontrak ditegakkan. Pengusaha kecil membayar pajak kalau yakin uangnya tidak dicuri. Setiap kali penegak hukum terbukti bisa dibeli, yang rusak bukan cuma reputasi lembaga, tapi harga yang harus dibayar seluruh ekonomi. Negara dengan hukum yang bisa dibeli selalu jadi negara yang mahal untuk semua orang, kecuali segelintir pembelinya. 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, jabatan yang menentukan nasib uang besar akan selalu jadi magnet uang gelap, siapapun pejabatnya. Yang melindungi bukan orangnya, tapi sistemnya. Kedua, kekayaan yang tidak bisa dijelaskan adalah bendera merah paling jujur di lembaga negara manapun. Dan ketiga, hukuman yang tidak konsisten sama berbahayanya dengan tidak ada hukuman, karena dia mengajarkan bahwa semuanya bisa dinegosiasikan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya di kasus 74 kg emas? Secara hukum, jalannya masih panjang dan penuh tikungan. Pihak tersangka bisa mengajukan pra-peradilan, menggugat sah tidaknya penetapan tersangka di depan hakim. Kalau menang, status tersangkanya gugur, meski penyidik bisa menetapkan ulang dengan bukti baru. Kita sudah sering melihat kasus besar berbelok di babak ini, jadi jangan kaget kalau dramanya panjang. Kalau lolos dari pra-peradilan, penyidik harus merampungkan berkas sampai dinyatakan lengkap, lalu perkara dilimpahkan dan dakwaan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sanalah semua dugaan ini diuji, saksi dihadirkan, dan asal-usul emas itu dibedah keping demi keping.
prosesnya bisa setahun lebih. Dan pengalaman mengajarkan, perhatian publik biasanya padam jauh sebelum palu hakim diketuk. Padahal justru di babak-babak sunyi itulah perkara besar paling sering kempes. Kasus 74 kg emas ini masih panjang. Akan ada penetapan-penetapan baru, mungkin tersangka lain, mungkin drama pra-peradilan, dan akhirnya persidangan. Kisah cuan akan mengawalnya, dan kalau ada babak besar, kita bahas lagi. Sementara itu, satu pertanyaan sudah menunggu di episode berikutnya. Kenapa para pemilik uang gelap di seluruh dunia begitu mencintai emas? Jawabannya lebih menarik dari yang kamu kira. Kalau kamu merasa video ini penting, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kasus ini dan episode soal emas minggu ini. Tonton juga episode korupsi batubara yang ternyata satu benang merah dengan kasus ini, link di deskripsi. Tulis di komentar, menurutmu kasus ini bakal tuntas sampai ke akarnya, atau layu di tengah jalan seperti yang sudah-sudah? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.